Bahasa Indonesia yang sehari-hari kita tuturkan dianggap sebagai bahasa Melayu milik mereka. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Jangankan bahasa, Candi Borobudur yang sebesar gaban pun diakui sebagai peninggalan nenek moyang mereka. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Kadang saya berpikir, sampai kapan Malaysia akan terus mengklaim budaya kita? Kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia menunjukkan harmonisnya hubungan Indonesia dan Jepang. Beliau paham betul kebesaran budaya Maha Agung yang dimiliki Indonesia. Berbeda dengan para profesor Malaysia yang kerap mengklaim dan berusaha mengakui sisi kepemilikannya. Kaisar Naruhito justru menaruh respek yang sangat besar kepada berbagai macam peninggalan yang ada di negeri ini. Borobudur yang sangat tersohor merupakan tempat impiannya sejak 20 tahun silam. Beliau tidak mengklaim seperti para profesor Malaysia dan elit politiknya. Terlihat di sinar wajah Kaisar Naruhito begitu bahagia, apalagi pemandu wisata yang mendampinginya begitu atraktif, smart dan lucu dalam penyampaiannya. Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 22 Juni 2023 pagi. Kunjungan Naruhito ke Candi Borobudur ini mengulang kunjungan ayahnya, Kaisar Akihito, yang sebelumnya pernah mengunjungi Borobudur 32 tahun silam. Kaisar Naruhito tiba di Candi Borobudur disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta rombongannya. Keduanya kemudian langsung berkeliling Candi Borobudur, sehingga menjelaskan seluruh yang terjadi di sini dengan sangat enteng, sangat bagus, sangat enak, dan saya melihat Kaisar Naruhito sangat senang dan itu sangat impresif begitu ya, melihat, mengikuti, senang sekali karena guide-nya keren gitu ya. Bisa selfie juga ya Pak? Ya selfie juga. Jadi kebanyakan Pak saya melayang. Usai dari Jakarta dan bertemu Presiden Joko Widodo, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito melanjutkan kunjungannya ke kawasan tengah Pulau Jawa. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi, Kaisar Naruhito beserta Permaisuri Masako mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Selama 40 menit berada di kawasan Candi Borobudur, Kaisar Jepang mengaku kagum dengan kemegahan Candi Borobudur. Bahkan Kaisar yang juga peneliti air mengaku terkesan dengan sistem drainase air yang berada di candi peninggalan dinasti Syailendra tersebut. Sehari sebelumnya, Kaisar Naruhito dijamu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Yogyakarta. Uniknya, dalam kunjungan resmi itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memilih mengenakan baju Raja Keraton Yogyakarta. Sri Sultan mengenakan busana takwa, golok kanigoro, dan kain jarik gurda ketika menerima Kaisar Naruhito di Regol Dono Pratopo. Kaisar Naruhito diajak melihat sejumlah benda koleksi keraton seperti batik, keris, manuskrip serat Bharatayuda, dan wayang kulit.
Ada juga pementasan tari atau Beksan Laung Ageng karya Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bercerita tentang latihan dua kelompok prajurit bersenjata tombak. Acara dilanjutkan dengan santap malam yang menyajikan sejumlah makanan seperti setup jambu dan sop ayam galantin. Untuk diketahui, hubungan Yogyakarta dan Jepang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Bahkan Yogyakarta menjadi provinsi kembar bagi ibu kota lama dan pusat budaya Jepang, Kyoto, sejak 1985. Terlihat di sinar wajah Kaisar Naruhito begitu bahagia, apalagi pemandu wisata yang mendampinginya begitu atraktif, smart, dan lucu dalam penyampaiannya. Kaisar Jepang Naruhito mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 22 Juni 2023 pagi. Kunjungan Naruhito ke Candi Borobudur ini mengulang kunjungan ayahnya, Kaisar Akihito, yang sebelumnya pernah mengunjungi Borobudur 32 tahun silam. Kaisar Naruhito tiba di Candi Borobudur disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta rombongannya. Keduanya kemudian langsung berkeliling Candi Borobudur, sehingga menjelaskan seluruh yang terjadi di sini dengan sangat enteng, sangat bagus, sangat enak, dan saya melihat Kaisar Naruhito sangat senang dan itu sangat impresif begitu ya, melihat, mengikuti, senang sekali karena kayaknya keren gitu ya. Bisa selfie juga ya Pak? Ya selfie juga. Kebanyakan Pak saya melayang. Ya. Usai dari Jakarta dan bertemu Presiden Joko Widodo, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito melanjutkan kunjungannya ke kawasan tengah Pulau Jawa. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi, Kaisar Naruhito beserta Permaisuri Masako mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Selama 40 menit berada di kawasan Candi Borobudur, Kaisar Jepang mengaku kagum dengan